Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini saya akan membahas mengenai Gunung Tanggamus. Gunung Tanggamus yang ada di Provinsi Lampung. Mengenai asal-usul, legenda, serta misteri Gunung Tanggamus. Yang mana Gunung Tanggamus ini terletak di Kabupaten Tanggamus yang ada di Lampung. Bagaimana misteri, legenda, serta asal-usul Gunung Tanggamus? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Terkait dengan misteri Gunung Tanggamus, ada setidaknya 3 misteri atau 3 legenda yang mengisahkan atau terkait dengan Gunung Tanggamus. Yang pertama adalah terkait dengan legenda Mbah Jenggot. Ya, hampir semua gunung yang ada di Indonesia menyimpan misteri tersendiri. Sama halnya dengan Gunung Tanggamus. Perbedaannya, justru misteri Gunung Tanggamus tersimpan di kawasan jalan menuju kawasan gunungnya itu sendiri. Salah satunya adalah misteri tikungan Mbah Jenggot. Misteri ini berawal dari obrolan para penduduk setempat, terutama yang tinggal di jalan tikungan Mbah Jenggot. Menurut penuturan warga, tiap malam Jumat seringkali terlihat penampakan sosok makhluk yang berwarna hitam dan tinggi besar, yang di tubuhnya dipenuhi bulu. Setiap motor atau mobil yang melintasi daerah ini, menurut mitosnya, pengendara harus menyalakan klaksonnya 3 kali. Jika tidak, maka pengendara bisa melihat penampakan atau bahkan bisa mengalami kecelakaan. Pasalnya, kisah-kisah misteri tersebut tersebar luas dari warga setempat hingga orang luar. Tikungan Mbah Jenggot sendiri terletak di Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Desa Campang. Keberadaan tikungan ini membuat para pengendara, khususnya pengendara motor, harus berhati-hati saat melintasi jalan di malam hari. Tak sedikit masyarakat setempat maupun pengguna jalan yang melihat penampakan sosok yang menyeramkan secara langsung, atau ada pula yang mendengar adanya suara aneh. Konon katanya, tikungan jalan Mbah Jenggot saat proses pengerjaannya dulu sering meminta atau menggunakan tumbal dari pekerjanya itu sendiri. Tak sedikit para pekerja proyek dari jalan atau tikungan Mbah Jenggot yang menceritakan kisah yang aneh. Apabila sesaji atau tumbal tidak banyak diberikan oleh para pekerja, mereka bisa mengalami hal-hal ganjil atau kesurupan. Lalu ada juga legenda lainnya terkait dengan Gunung Tanggamus, yaitu legenda Raden Mas Arya. Dikisahkan, semasa zaman runtuhnya kerajaan Majapahit, ada seorang sakti yang bisa melihat kematiannya. Ia adalah Raden Mas Arya, seorang yang dipercaya dari Majapahit. Raden Mas Arya juga amat pandai berperang. Ilmu silatnya sudah sangat tinggi hingga dipercaya oleh Majapahit. Suatu hari, Raden Mas Arya pun pergi ke Lampung. Lalu ia tinggal di Tanggamus, Pekong Bawang, sekitar Teluk Kiluan. Suatu saat, ada seorang pesilat yang mempunyai ilmu sakti yang menantangnya berduel. Orang ini disebut-sebut sebagai seorang jawara, guru silat dari Kota Agung. Mengetahui hal itu, Raden Mas Arya kemudian merenung dan berfirasat bahwa inilah ajalnya. Karena sebelum mereka bertanding adu kanuragan,
orang yang menantangnya berduel ini sudah diketahui oleh Raden Mas Arya. Jika ia telah lebih dulu tahu kelemahan Raden Mas Arya. Dari situlah sebelum ia bertarung, Raden Mas Arya berpesan dengan orang sakti si guru silat tersebut, agar jika ia tewas dalam pertarungan tersebut, ia ingin dimakamkan di sebuah pulau yang saat ini dikenal sebagai Pulau Teluk Kiluan. Dan ternyata benar, Raden Mas Arya pun mati dalam pertarungan tersebut. Kini, terdapat gundukan tanah yang dipercayai oleh masyarakat sebagai makam dari Raden Mas Arya. Terkadang, gundukan tersebut dipercayai mempunyai daya magis, sehingga banyak orang bertapa di sekitarnya. Namun, jika ditinjau dari sisi atau sudut agama Islam, kepercayaan tersebut tentu hanya kuparat saja. Dalam Islam, hal tersebut dilarang. Makam Raden Mas Arya tersebut ada di wilayah sekitar Gunung Tanggamus. Adapun kisah legenda yang ketiga terkait dengan Gunung Tanggamus adalah legenda Ratu Ali. Dikisahkan, Ratu Ali merupakan salah satu tokoh legendaris yang ada di Lampung. Beliau dipercaya sebagai penyebar agama Islam di Tanggamus dan juga wilayah Lampung lainnya. Diceritakan bahwa beliau tinggal di Kelumbayan. Ratu Ali adalah sosok pribadi yang gagah dan menjadi penyebar Islam. Suatu hari, Ratu Ali bermimpi buruk melalui perlambang perjumpaannya dengan seorang kakek. Dalam mimpi itu, kakek tersebut menyampaikan bahwa Ratu Ali harus tirakat atau bertapa di Teluk Paku Kelumbayan selama 40 hari. Dalam pertapaannya, dia disambut ribuan kelelawar. Tak hanya itu, banyak gangguan demi gangguan yang didapatnya. Namun, berkat kegigihan dan juga niat baiknya, akhirnya ia berhasil melewati semua rintangan tersebut. Kemudian, kekuatannya pun diuji. Pada suatu hari, daerah tersebut didatangi 2 ekor naga yang merusak pekarangan warga. Peperangan pun terjadi antara Ratu Ali dan naga yang menyerang tersebut. Peperangan antara Ratu Ali dan naga pun terjadi dengan adu kesaktian antara Ratu Ali, yang kemudian hasilnya adalah Ratu Ali dapat mengalahkan naga tersebut. Kini, ada sebuah batu yang menyerupai naga di sebuah pantai di sekitar Kelumbayan, yang dipercaya sebagai naga yang telah dikalahkan oleh Ratu Ali. Nah, seperti itu kisah legenda terkait dengan Gunung Tanggamus, yang mana legenda-legenda ini tidak serta-merta langsung terjadi di Gunung Tanggamus, tapi berada di sekitar area Gunung Tanggamus. Gunung Tanggamus ialah gunung yang terletak di Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Kecamatan Gisting. Tanggamus mempunyai ketinggian sekitar 2100 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk gunung nonaktif, sebab magmanya menyusup ke dalam kerak bumi dan menyasar ke daerah Ulu Belu. Banyak orang yang penasaran akan misteri Gunung Tanggamus, karena di balik keindahannya, gunung ini ternyata menyimpan sejumlah misteri. Gunung Tanggamus yang terletak di Kabupaten Tanggamus memang menawarkan panorama alam yang begitu elok. Lewat puncaknya, ada yang berkunjung ke tempat ini dapat melihat keindahan Teluk Semangka dengan keseluruhan. Tak hanya itu, Gunung Tanggamus juga mempunyai tantangan sendiri. Menuju tempat lokasinya sudah menyimpan banyak cerita,
apalagi menuju jalur pendakian lokasi peristirahatan pertama hingga ke puncak. Misteri Gunung Tanggamus sudah terlihat dari kejauhan. Kabut tebal seolah tidak pernah berhenti menyelimuti puncaknya. Lokasi gunung paling mudah adalah dilalui dari Banda Lampung dengan melewati Pringsewu, tepatnya di Kabupaten Tanggamus. Sesudah menempuh jarak sekitar 90 km, melewati jalanan naik turun dan berkelok, perjalanan selama 2 jam akan berakhir di Gisting. Jika Anda sampai di Gisting, Anda akan merasakan suasana dan hawa dingin pegunungan. Karena kecamatan tersebut sudah berada di lereng Gunung Tanggamus. Sesekali Anda dapat melihat kabut yang seringkali menyelimuti badan jalan. Tentu saja hal ini bisa membahayakan pengendara yang melewati jalan ini. Dikarenakan letak geografis gunung ini berada di antara kawasan yang terletak di Kabupaten Tanggamus bagian barat dan juga pusat pemerintahan Bandar Lampung, maka jalur utama yang dipakai untuk menghubungkan kedua kawasan tersebut harus melewati Gunung Tanggamus. Karenanya, seluruh kendaraan yang menuju Kabupaten Tanggamus mesti melintasi jalan ini. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda atau cerita rakyat ataupun dapat dibilang misteri dari Gunung Tanggamus di channel YouTube Brainvlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda, dongeng, cerita rakyat ataupun sejarah yang telah diupload dan dapat disimak berdasarkan minat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.